Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang ruang lingkup biologi. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Apa saja sih susunannya tingkat organisasi kehidupan? Sini kita lihat susunannya. Ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer, tingkatan yang paling besar atau tingkatan yang mencakup semuanya. Molekul adalah atom-atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Contohnya, air dengan rumus molekul H2O, artinya setiap molekul air terdiri dari 3 atom, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi, molekul terdiri dari beberapa atom. Kemudian tingkat berikutnya yaitu sel. Apa sih itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup bersel tunggal atau dikatakan uniseluler maupun yang bersel banyak multiseluler berdasarkan pada beberapa sifatnya, antara lain ada tidaknya sistem endomembran dikelompokkan dalam 2 tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel eukariotik bisa kita contohkan ada sel hewan dan sel tumbuhan, sedangkan sel prokariotik kita contohkan pada virus atau bakteri. Kemudian dari sel itu akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan merupakan suatu kumpulan sel yang masing-masing bekerja sama dengan yang lain di dalam penampilan dan kelompok. Di sini memiliki fungsi khusus di dalam satu jaringan yang sederhana. Semua sel memiliki tipe yang sama. Contohnya, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan penyokong, dan banyak lagi. Kemudian dari jaringan-jaringan itu akan membentuk sebuah sistem organ. Organ adalah kumpulan dari jaringan yang sama, kemudian memiliki fungsi yang sama untuk membentuk suatu unit struktural. Contohnya organ jantung, hati, lambung, mata, dan organ-organ tubuh lainnya. Dari kumpulan organ itu akan membentuk sebuah individu. Individu merupakan organisme tunggal. Otomatis kalian sudah tahu. Di sini contohnya seekor tikus, seekor kucing, atau kalian sendiri yang hanya ada satu. Kemudian dari individu ini akan membentuk sebuah kelompok atau yang disebut dengan populasi. Sini merupakan kelompok yang sama, spesiesnya. Dia berada dalam satu tempat. Nah, dari populasi ini akan membentuk sebuah komunitas. Komunitas merupakan suatu tempat berkumpulnya bermacam-macam populasi yang berbeda spesies. Sini ada Monera, Protista, Metaphyta, dan Metazoa, serta semua komponen yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Kemudian dari komunitas ini akan membentuk sebuah ekosistem.
Di sini merupakan hubungan saling mempengaruhi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen biotik digolongkan sebagai produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Komponen abiotik misalnya air, tanah, udara, cahaya, matahari, dan sebagainya. Kemudian dari ekosistem ini akan membentuk lagi sebuah bioma. Apa sih itu bioma? Pada daerah daratan ada dua faktor yang berperan penting dalam kehidupan, yaitu suhu tahunan dan curah hujan. Selain itu, adanya variasi geografis ketinggian tanah dan garis lintang. Sini ada 9 macam bioma, yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma hutan bakau atau biasa disebut hutan mangrove, kemudian bioma hutan lumut, bioma savana, bioma padang rumput, bioma padang pasir atau gurun, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Dan dari bioma itu akan menuju tingkat yang lebih tinggi lagi. Tingkat akhir yaitu tingkat biosfer. Biosfer merupakan tingkat organisasi kehidupan teratas yang sangat kompleks karena meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer. Di biosfer merupakan tingkatan terakhir, sedangkan yang pertama adalah molekul. Jadi adik-adik jangan sampai salah mengurutkan dari yang terkecil hingga tingkatan terbesar, tingkatan yang paling kompleks. Oke, semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.